saya berpikir gitu ya, kok Tuhannya orang Islam tuh aneh, urusan kencing saja kok diatur begitu. Pada waktu yang hampir bersama Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil. Kembali kita akan menanggapi seorang mualaf yang menurut ceritanya dia sedang galau dalam kekristenannya. Tetapi yang menariknya, meski dia galau atau ragu dengan ajaran Kristen, ibu ini malah rajin menginjil. Tapi teman-teman tahu cara ibu ini menginjil? Untuk lebih jelasnya, kita dengarkan bersama kesaksiannya. Sehingga saya dapat beasiswa lagi namanya bakat prestasi 13.000. Sehingga saya 15.000 ya. Saya punya uang 27.000. Nah, dengan uang itu saya mengajak teman-teman saya yang Islam ketika mereka menjelang waktu sholat, itu saya traktir makan gitu. Sehingga apa? Akhirnya mereka nggak sholat. Ya, pelan tapi pasti. Akhirnya teman saya tadinya rajin-rajin sholat jadi nggak sholat karena saya ajak makan, ya saya ajak ngobrol begitu. Nah, niatnya apa, Bu? Niatnya tadi melaksanakan misi amanat agung tadi. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi walaupun Ibu Dewi galau, tapi semangat untuk mengajak orang masuk Kristen masih ada. Iya, itu. Karena ini memang ditanamkan gitu untuk bisa mengajak gitu. Karena kalau bisa mengajak itu kan upahnya besar di surga nanti. Kita sudah mendengarkan bersama bagaimana ibu ini bersaksi bahwa dia dulu di dalam kekristenan galau dengan ajaran kekristenan. Dan dia juga ceritakan semasa bersekolah dia mendapatkan beasiswa. Dan uang beasiswanya dia gunakan untuk mentraktir temannya yang muslim. Dan waktu yang dipilih ibu ini untuk mentraktir teman-temannya yang muslim itu adalah pada waktu sholat. Jadi gantinya saudara muslim ini pergi sholat, ibu ini malah mengundang mereka untuk makan bareng. Pas ditanya moderator apa motivasinya, ibu ini menjawab dalam rangka menjalankan misi amanat agung. Kalau kita pelajari dalam Alkitab, mana ada menjalankan misi amanat agung dengan cara demikian? Apakah dengan mengajak mereka makan otomatis mereka menjadi murid Kristus? Pantas saja ibu ini galau dalam imannya, karena dia tidak mengerti ajaran Kristen yang sebenarnya. Harusnya ibu ini gantinya menginjil, dia belajar dulu baik-baik apa itu ajaran Kristen. Kita lanjut. Itu. Kemudian ketika ada yang berhasil, Bu Dewi? Ada yang berhasil murtad? Iya, ketika saya kuliah, kemudian saya lanjut SLTA, kemudian saya lulus, saya kuliah di Jogja, dan saya tahun 85 memurtadkan ketua pengajian. Dan dia seorang aktivis mahasiswa Islam. Ya. Dengan apa triknya? Pacaran. Nah ini trik pacaran ini yang paling jitu di kalangan anak muda. Begitu. Jadi ketika itu saya bisa memurtadkan ketua pengajian itu lewat pacaran. Gitu. Nah bedanya gitu. Saya ketika itu yang Kristen bergaul pakai misi. Sementara kan yang Islam bergaul tanpa punya misi. Yang penting kan pacaran senang-senang aja. Tapi kan saya punya target begitu. Nah ini yang perlu diperhatikan oleh anak-anak muda. Ya. Karena kasus seperti ini banyak sekali. Jadi tahun 85 saya menikah dengan ketua pengajian yang saya murtadkan. Tahun 87 kami punya anak. Tahun 92 saya cerai. Kenapa? Karena suami saya balik ke Islam, saya dan anak saya tetap Kristen. Ibu ini juga mengatakan bahwa dia bisa memenangkan atau memurtadkan pacarnya karena dia punya misi. Mana ada misi menjadikan murid Yesus dengan pacaran atau pernikahan? Orang menjadi pengikut Kristus yang benar harus mengerti baik-baik apa yang dia imanin, bukan karena sesuatu atau seseorang. Yang melakukan hal seperti ini biasanya tidak bertahan lama. Terbukti, ibu ini bercerai dengan suaminya dan suaminya berbalik ke agama Islam. Dan ibu ini masih dalam kegalauannya dengan kekristenan. Tapi dia sudah memurtadkan suaminya. Kira-kira apa yang disampaikan jika dia sendiri galau dengan ajaran Kristen? Kita lanjut. Nah, kesempatan saya menjanda itu, kesempatan saya mencari terus. Mencari dan mencari. Agama apa yang bisa mengantarkan saya ke surga? Ya, semakin hari kegalauan itu semakin memuncak.
sampai pada puncak kegalauan saya ketika itu saya sakit ya. Saya mulai berpikir, kalau saya mati, jiwa saya kemana? Saya sudah jarang ke gereja, bahkan boleh dibilang sudah mulai nggak pernah lah, jarang sekali saya ke gereja. Kristen enggak, Katolik enggak, Hindu enggak, Islam enggak. Saya mulai berpikir, kalau saya mati nanti, jiwa saya kemana? Nah, di tengah kegalauan saya seperti itu, saya pergi ke toko buku. Nah, ke toko buku Kristen. Nah, di toko buku Kristen itu justru saya mendapatkan buku ini. Ini bukunya. Kelihatan ya Pak ya? Agak digeser ke tengah. Ke sini? Ke kiri. Aman. Ya. Justru saya dapat buku ini. Ya. Judulnya Akhlak Islam. Nah, saya heran kenapa di toko buku Kristen justru saya dapat buku ini. Buku ini saya belinya tanggal 11 Desember tahun 98. Nah, kemudian karena saya itu memang orangnya hobi membaca. Ya, karena saya orangnya hobi membaca, kemudian saya baca buku ini. Loh, selama ini kan saya dapat yang jelek-jelek tentang Islam. Tetapi setelah saya membaca buku ini, ternyata ajaran Islam itu luar biasa begitu. Ya. Kebetulan saya membaca buku ini, saya tuh kan kalau baca buku lihat dari belakang, lihat pengarangnya, lihat resensi bukunya. Nah, kebetulan di situ saya membaca akhlak terhadap tanaman. Dilarang mengencingi pohon berbuah. Saya berpikir gitu ya, kok Tuhannya orang Islam tuh aneh. Urusan kencing saja kok diatur. Begitu. Pada waktu yang hampir bersamaan gitu ya, Mbah Kakung saya itu kalau pipis itu ditempati di ember. Gitu. Kalau sudah penuh embernya, air kencingnya itu untuk nyirami pohon mangga. Saya tanya, kenapa disiram pakai kencing? Supaya manis. Nah, kemudian saya berpikir, saya kaitkan dengan ini, dilarang mengencingi pohon berbuah. Saya berpikir, iya ya, air kencing itu meresap ke tanah, kemudian diserap akar, batang, daun, bunga buah. Berarti buah itu terkontaminasi kencing dong. Nah, dari situ saya berpikir, berarti Tuhannya orang Islam itu memperhatikan betul kebersihan umatnya. Saya berpikir begitu. Nah, setelah itu, saya membaca buku ini terus, dan kemudian saya menemui seorang teman saya yang tadinya waktu saya kuliah di Jogja. Maaf Budi, tadi si Mbah Kakung mengumpulkan air kencing lalu disiramkan ke tanaman. Iya. Itu merusak tanaman dong, Bu? Kata beliau itu mengandung urea. Sementara kita dilarang mengencingi pohon yang berbuah. Iya. Enggak kontradiksi ini. Nah, itu dia makanya saya kan beliau kalau habis pipis itu disiramkan ke pohon mangga begitu. Iya. Ya. Sementara kita dilarang mengencingi pohon yang sedang berbuah, gitu kan? Iya. Kan jadinya saya ini yang di Islam ini dilarang mengencingi pohon berbuah, sementara mbak saya ya justru menyiram pohon itu dengan air kencing kan? Iya. Sementara air kencing tadi kan diserap batang, diserap akar sampai ke buah, kan berarti buah ini terkontaminasi kencing kan? Artinya apa yang dilakukan oleh Mbah Kakung ini salah sebenarnya gitu ya? Salah. Karena tadi akhlak terhadap tanaman kan seperti itu. Kemudian saya mengambil kesimpulannya adalah Tuhannya orang Islam itu memperhatikan kebersihan sampai hal yang sekecil itu. Nah, kalau hal yang kecil saja diperhatikan, ada tuntunannya, apalagi hal yang besar. Gitu. Masalah yang mendasar, yaitu masalah beragama. Dasar beragama pasti ada tuntunannya. Gitu. Inilah yang membuat ibu ini mengambil keputusan jadi mualaf. Ketika dia membaca buku, yang mana dalam buku itu ada perintah Nabi untuk jangan mengencingi pohon yang berbuah. Karena pohon itu akan menyerap kencing dan itu melalui akar lalu masuk ke buah. Sementara kakek dari ibu ini menyirami pohon mangga dengan air kencing. Jadi kesimpulannya kakek ibu ini salah karena bertentangan dengan sunnah Nabi. Padahal kalau kita lihat dalam hadis yang diyakini saudara kita Muslim, kencing onta diminum. Kenapa air kencing manusia dijadikan pupuk malah dibilang salah? Padahal kotoran binatang sering digunakan menjadi pupuk tanaman. Jika menggunakan logika ibu ini, kita sedang makan kotoran karena akar menyerap kotoran dan sampai kepada buah. Padahal jika kita mengikuti penelitian akhir-akhir ini, justru air kencing dapat dijadikan pupuk tanaman. Teman-teman bisa searching di Google bagaimana manfaat dari air kencing untuk tanaman. Ternyata kakek dari mualaf ini lebih maju pemikirannya. Oke teman-teman, demikianlah tanggapan kita atas kesaksian mualaf tadi. Semoga video ini bermanfaat. Tetap doakan saudara-saudara kita Muslim, karena Tuhan kita mengasihi mereka sama juga seperti mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati.